Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wa khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. وقال تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية إلى آخره أما بعد. Anu sami-sami musim kuring dipika hormat kasepuhan di ieu masjid, para asatid, para asatidah, para kiai, para kasepuhan di ieu Korea di wilayah di kampung anu tiasa ku pribadi disebutkeun satu persatuna. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah dina ieu urang masih dipabarinan kanikmatan kasehatan sehingga tiasa ngahadiran rutinitas urang di wengi sasi Ramadan ieu dikawit ku acara salat Isya berjamaah, tarawih berjamaah, oge dina raraga takziman wa takriman dina wengi nuzulul Quran dina tanggal 17 Ramadan ieu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini memberikan wasilah syafaat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita digabungkan menjadi orang-orang yang ahlul Quran. Allahumma amin. Salawat sinar salam dihirap kajujunan udang sadayana baginda habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang kaangkeun janten umarna anu ngengikeun syafaatul uzma yaumil akhir. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, kesepuhan, sadayana anu kepribados dipika hormat, sakaacana hapunten. Para bapak, para ibu, para kesepuhan anu kepribados dipika hormat, sakaacana pribados hapunten dina sagala anu kepribados dipedalkeun dina saah ieu urang seja sasarengan diniatan di thalabil ilmi juga seja diniatan memuliakan malam yang sangat mulia ini, yang mana pada malam hari ini adalah diturunkannya Al-Quran ke muka bumi. Ayat-ayat Al-Quran yang ditegaskan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ieu ngajelaskeun ka urang sadayana yen bahwa puasa kita dalam bulan Ramadan 30 hari lamanya menahan hawa nafsu, menahan makan, minum, dan cobaan-cobaan lainnya yang bisa membatalkan puasa. Ini semata-mata supaya apa, ibu-ibu, bapak-bapak? Aya anu uningan urang puasa teh supados kumaha? Dalam ayat tadi disebutkeun urang melaksanakan puasa teh nyaeta supaya urang janten jalmi-jalmi anu Allah nyaeta la'allakum tattaqun. Kumaha takwa teh? Takwa teh nyaeta melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Atuh kita coba menoleh kepada ayat yang lain. Apa yang dimaksud dengan takwa itu? Dalam surat Al-Imran disebutkan, nah takwa teh, takwa nyaeta alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di ayat ieu ngajelaskeun
ada 3 indikator ciri seseorang itu dikatakan sebagai orang-orang yang bertakwa. Apa katanya? Yang satu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Nyaeta jami-jami anu menginfakkan hartanya dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Upami orang angkos bisa melewati pada derajat ini, bisa menginfakkan sebagian harta kita, baik saat kita senang maupun saat kita susah, maka kita disebutkan sebagai jami-jami anu takwa. Urang kos biasa terajar ibu nalika urang menuju kasesahan urang ngainfakkeun sebalina harta urang. Atos aya aduh terajar. Nah, dalam malam Ramadan ini mari sama-sama kita bermuhasabah, sama-sama kita mentafakuri ayat-ayat yang telah Allah turunkan dalam Al-Quran. Mari kita aplikasikan, mari kita implementasikan, mari kita praktekkan. Anu tadina acan biasa sodako, aduh mudah-mudahan dalam malam Ramadan tahun ini kita bisa meningkatkan sodako kita dari kepada orang-orang yang terdekat, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada saudara, bersedekah kepada orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Belajar sedikit demi sedikit. Setelah itu mari kita tingkatkan lagi. Apa? Ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita dalam keadaan susah, maupun ketika kita dalam keadaan suka, hese perekonomian gitunya, apalagi masa-masa sekarang ini yang kemarin beberapa tahun kebelakang adalah masa pandemi, yang mana tentunya tahun ini adalah tahun adaptasi kita dalam membangkitkan ekonomi kita. Kumaha carana kurang diajar nalika kurang kesusahan dalam keadaan terjepit, kurang biasa tetap berinfak, kita tetap bisa melakukan sedekah. Aku da abi mah tegalu artos, tegalu banda, damal ke 10 harian kemas. Kumaha atuh cenah abi hoyong sedekah. Sedekah itu tidak semata-mata berupa fisik materi. Kita punya ilmu, mari kita sedekahkan ilmu kita, sampaikan walau itu satu ayat. Di sini ada generasi-generasi kita, gitu ya, remaja masjidnya. Mari kita ajarkan adik-adik kita yang ada di sini, ajarkan ilmu-ilmu yang dipunyai kita ini diberikan kepada adik-adik sebagai penerus bangsa. Anu gaduh ilmu maka diajarkan ilmu Quran, ilmu pelajaran umumna, matematika, namun ilmu itu adalah luas cakupannya, gitu ya. Ketika tidak punya materi, kita bisa melakukan sedekah ilmu. Ilmu juga aduh udah abi mah teu masantren abi mah teu sakola kumaha atuh magang dosana. Mari kita bersedekah dengan tenaga. Bersedekah dengan tenaga seperti apa? Di sini ada masjid. Mari kita beberes, membersihkan, piket kesehariannya dalam rangka memakmurkan ini masjid, gitu ya. Berkorban tenaga, berkorban pikiran itu bagian dari sedekah. Sedekah itu luas cakupannya. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan apa yang ayat Al-Quran tadi sampaikan dalam ciri yang pertama, yaitu orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang bisa menginfakkan dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Atau utami kami masih dalam keadaan senang orang biasa punya. Kami orang terus kecukupan ekonomi, materi yang saja bina
pekerjaan juga menuju jaya-jayana, ketika kita menginfakkan sebagian harta kita, minimal itu tidak menjadi kesulitan. Namun apakah orang yang kaya, orang yang mampu, orang yang harta bendanya banyak itu selalu garis lurus dengan memberikan infaknya? Dalam beberapa riwayat tidak menjamin juga, Bu. Gitu ya. Ada seorang sahabat Nabi pada zaman dulu diceritakan bahwa dia dalam masa hidupnya sangat miskin sekali. Tidak ada yang semiskin seperti beliau. Bahkan mau sholat pun setelah selesai berjamaah, sahabat ini langsung pulang ke rumahnya. Ditanya sama baginda Nabi, "Hai sahabat, kenapa baru aja selesai sholat kamu langsung pergi ke rumah?" Tanya baginda Nabi kepada seseorang tersebut. Jawaban seseorang tersebut adalah, "Baginda, bukan saya tidak mau melakukan zikir berjamaah dengan semua jamaah masjid di sini, tapi saya harus bergantian pakaian saya dengan istri saya." Kebayang Bapak Ibunya, begitu miskinnya, begitu fakirnya sahabat baginda Nabi ini. Pakaian saja hanya punya satu suami istri. Di orang mungkin ke ayah, satu mah pakai miskinan, pangitan ke acan ditemui gitunya, baju bergantian pakainya antara suami dengan istri. Pada zaman Nabi ada. Kemudian Nabi jawab tanya, "Kamu mau apa?" "Saya ingin kaya, Nabi. Kalau saya kaya tentunya saya tidak akan seperti ini. Saya akan ibadah secara khusyuk, saya akan berinfak, saya akan begini begitu." Kemudian Nabi berdoa, dan ternyata Allah mengabulkan doanya. Si sahabat ini kemudian berternak hewan, dan peternakannya itu sampai ribuan, sampai menguasai jazirah Arab. Hewan ternaknya yang saking banyaknya, saking beranak pinak, dijual beranak pinak terus menerus, sampai terdengarlah bahwa penagih amilin, penagih zakat menyamperin sahabat Nabi tersebut. "Hai Sa'labah," namanya Sa'labah. "Hai Sa'labah, kamu sudah banyak harta, kamu sudah banyak berkecukupan. Tolong zakatnya keluarkan. Tolong hak yang menjadi hak kewajiban bagi fakir miskin sampaikan, berikan hak-haknya kepada orang-orang yang mustahil." Apa jawaban Sa'labah? Pada saat itu Sa'labah tidak memberikan zakatnya, ogah-ogahan mengeluarkan zakatnya. Dengan landasan apa? Baginda atau panitia amil, ini kan hasil dari payah saya, masa saya harus bagi-bagikan? Begitu dahsyatnya. Karena apa Pak? Ketika kita dipunyai hewan 1, 2, 3, 4, 5, ketika harus zakat ayam, misalkan kita punya 5 kambing, zakat 1 ekor ayam itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi berat. Tetapi ketika hewannya sudah ribuan, sudah ratusan ribu hewan ternak yang bahkan sampai menguasai jazirah Arab, tentu zakatnya akan besar. Akhirnya tidak ridho sahabat Sa'labah ini untuk mengeluarkan zakat, dan akhirnya pun menyampaikan kepada Nabi, "Ya Nabi, sesungguhnya sahabat Sa'labah setelah ditagih zakatnya karena dia sudah mampu, dia tidak mau memberikan zakatnya." Begitu niscaya, begitu Nabi mendengar seperti itu, akhirnya Nabi mengatakan, "Baik, nepikah hari kiamat zakat Sa'labah mual ditanggung ke Allah Subhanahu wa taala." Begitu berdoa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan apa Bapak Ibu? Bahwa tolak ukur dalam bersedekah itu sesungguhnya bukan dalam kapasitas kita miskin kaya, kita punya harta banyak atau tidaknya. Namun ketika kita berzakat itu adalah sebagaimana sejauh mana kita mentakarubkan diri kita kepada Allah, meyakini bahwa itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim, gitu ya.
Meskipun kita tidak kaya raya atau belum diberikan harta yang melimpah dari Allah, tetapi ketika kita ingin dikatakan sebagai hamba yang bertakwa, maka meskipun dalam keadaan susah, meskipun dalam keadaan senang, kita bisa mengupayakan diri kita untuk memberikan sedekah, memberikan infak. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua apa dalam ayat Al-Imran itu? Wal kadhiminal ghaidha, yaitu kita mampu menahan hawa nafsu kita, menahan amarah kita. Pak, Bu, kita sering marah kepada tetangga, kita sering marah kepada saudara, kita sering marah kepada teman. Tentu manusiawi hal tersebut, emosi, marah kepada orang terdekat kita. Tapi ketika kita mampu menahan emosi, mampu menahan amarah kita, jaminan Allah apa? La'allakum tattaqun, dikategorikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Memang sehat, bukan? Susah kita dalam menahan amarah emosi ini. Sebab apa? Kalau misalkan pahalanya adalah atau ganjarannya permen, tentu tidak susah. Menahan amarah jaminannya takwa, sehingga perlu latihan tentunya. Tidak bisa langsung ujuk-ujuk kita ini dikatakan sebagai hamba-hamba yang mampu menahan amarah, mampu menahan emosi. Sehingga momen puasa ini, momen Ramadan ini, kita diajarkan, kita berupaya belajar untuk menahan hawa nafsu, menahan amarah, meskipun durasinya dari pagi sampai maghrib. Kan gitu ya. Meskipun durasinya hanya pada waktu siang hari, namun itu bisa dijadikan sebagai metode pembelajaran kita untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita sebagai hamba-hamba Allah. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiganya adalah wal 'afina 'anil nas. Kita mampu memaafkan sesama manusia. Susah atau tidak memaafkan, Bu? Susah tidak? Kadang susah, kadang tidak. Kumaha momennya, ya. Kadang momennya, momen lebaran, semua saling bermaafan, semua saling memunculkan maaf. Anu kata masalah gitu. Apakah ini salah? Tidak, justru bagus gitu. Namun mari kita praktekkan permohonan maaf yang selalu kita ucapkan pada Idul Fitri ini, kita ucapkan juga, kita lakukan juga pada bulan-bulan lainnya. Kita ucapkan, kita lakukan pada hari-hari lainnya di momen di luar Ramadan, di luar Idul Fitri. Ganjarannya apa? Ganjarannya adalah takwa. Sehingga yakin bahwa ketika kita sudah melakukan minimal 3 tahapan ini, maka janji Allah adalah kita dikategorikan sebagai orang-orang yang takwa. Ketika kita sudah melaksanakan 3 indikator ini, Allah menjadikan kita seorang yang takwa, dan kita, puasa kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena output puasa adalah takwa. Seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan dalam momen nuzul Quran ini, mari kita gelorakan kembali, membumikan Al-Quran, dan Al-Qurankan bumi kita. Sebab apa? Ketika kita sudah bersandar kepada Al-Quran, maka jaminan Allah apa, Bu? Jaminan Allah apa ketika kita memuliakan Quran, ketika hidup kita bersandar kepada Al-Quran, maka tidak ada kefakiran dalam Al-Quran, Bu. Tidak ada kefakiran kalau kita mengindukkan diri kita kepada Quran. Dan juga tidak ada kekayaan
sing yakin dua kalimat ini, apalagi bagi bapak ibu yang sehari-hariannya kasarnya berdagang atau jasa atau apapun itu, mari kita awali dengan bacaan Al-Quran. Ba'da subuh kita, ayo kita baca surat Waqiah. Di waktu malam kita, ba'da maghrib kita, mari kita baca Al-Waqiah. Karena apa? Al-Waqiah adalah bisa menjadi pelantara untuk kemakmuran kita, kejayaan kita, ekonomi kita, dan sebagainya. Aduh Ustaz, ambil kos mau Waqiah, kos seberapa tahun mau Waqiah lagi, tapi candi kumpul wae, can bungan wae. Hati-hati Bu. Lihat, coba muhasabah diri. Ketika ibu sudah mendawamkan Waqiah, ketika ibu sudah mendawamkan ayat-ayat suci Al-Quran, meskipun secara zahir, secara fisik ibu belum punya apa, misalnya ibu belum punya mobil atau apapun itu, tetapi ingat rezeki yang Allah berikan dalam bentuk hal yang lain. Kesehatan, coba renungi, kesehatan itu bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ataupun apa selain kesehatan Bu? Suami kita, misalkan istri kita, atau bahkan anak-anak kita. Anak-anak kita saroleh, balagu, pintar, itu bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bahwa rezeki itu tidak hanya bertolak ukur secara harfiah makna kekayaan bentuk fisik, tidak. Coba itu bayangkan, banyak orang-orang yang hartanya melimpah, asetnya melimpah luas gitu. Tetapi apa Bu? Soal imimanya dan makan itu tekenge, dan makan itu tekenge. Sadar tekengenya, awalnya empat tuangan teh, kebiasaan itu iya, kebiasaan itu. Nah, namun orang mah masih di bawah kenikmatan, dan tuang naon, dan tuang angin kacang biasa. Sore na angin kacang biasa. Sore malamna angin kacang dengan kahidup saja dinikmat biasa. Kenikmatan eta pada tosku Allah di papadenan ka urang sadaya. Aduh mudah-mudahan dina saha ieu, dina Ramadan ieu urang biasa meningkatkan rasa cinta urang, mahabbah urang ka Al-Qur'an. Gitu nya. Sabab cing yakin Al-Quran teh maparin petunjuk ka urang sadayana. Al-Quran teh sebagai petunjuk, sebagai pembeda, sebagai pemberi hidayah dan sebagainya. So, benten rasana jalmi anu sok maos Quran sareng anu henteu ngaos Quran pasti benten. Kehidupannya akan lebih tertata, lebih adem, lebih terstruktur gitu ya. Kalau kita sudah mendawamkan diri kita kepada Al-Quran, baik membacanya maupun mencoba menggali ayat-ayat artinya, maknanya, maupun dalam mengaplikasikan setiap ayat-ayat Al-Quran itu. Sehingga ketika kita mencoba mencintai Al-Quran, tidak hanya sekedar dibaca Arabnya saja, namun hamilul Quran lafzan wa ma'nan wa amalan. Kita membaca, kita mengkaji lafaz-lafaznya, selain itu kita tingkatkan arti-arti dari setiap ayat-ayat yang kita baca, dan kita tingkatkan lagi setelah itu kita tingkatkan dalam hal amaliyah menurut ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan ulang sadayana sing biasa dijantankan hamba-hamba ahlul Quran. Allahumma amin. Mudah-mudahan Al-Quran masihan syafaat kami ulang sadayana di yaumil akhir. Allahumma amin. Itu pangitan para bapak, para ibu, kasepuhan sadayana, ieu mah sakadar qolaah pribados.
budak karok ibados sejak manjat ke silaturahmi ka ieu kampung gitu. Mudah-mudahan ieu janten keberkahan kangge ka urang sadayana dina nalika wengi anu mulia ieu wengi malam nuzulul Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Urang sadayana urang matur ambu. Allahumma arhamna bil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.